Rajungan atau kepiting? Dua hewan bercangkang ini merupakan primadonanya seafood di Indonesia. Rasanya enak, nutrisinya juga juara. Di Indonesia ada banyak cara menikmati hewan krustasea ini. Beda daerah, beda juga nih penyajiannya. Di Belitung, rajungan dan kepiting diolah jadi ketam isi. Ketam isi dibuat dari daging kepiting berbumbu yang diisikan ke dalam cangkang rajungan. Cangkang rajungan dipilih karena lebih lunak dibanding cangkang kepiting. Jadi saat matang, cangkang dan dagingnya bisa dinikmati sekaligus. Satu buah ketam isi biasanya membutuhkan daging dari 2 hingga 3 ekor kepiting. Jadi kebayangkan gimana tebalnya ketam isi ini, yummy. Belitung juga punya nugget ketam nih. Dibuatnya dari daging kepiting dan ikan tirai. Pembuatannya hampir sama seperti ketam isi. Bedanya hanya pada tambahan tepung roti. Katanya dulu santapan ini spesial untuk orang-orang gedongan di Belitung aja loh. Tapi sekarang sih siapa saja sudah bisa menikmati. Bahkan kita-kita yang di Jakarta bisa beli kemasan frozennya. Mantul! Di Yogyakarta ada nih yang menyajikan kepiting di atas hot plate. Seafood segar yang disajikan dalam keadaan panas, rasanya bakal 2 kali lipat lebih nikmat. Ini karena makanan panas punya aroma lebih mengundang dan teksturnya lebih cocok di lidah, kenyal dan lumer. Geser ke Surabaya yuk. Di sini ada kepiting lumer alias kepiting caramelized. Bumbunya menggunakan bawang merah, bawang putih, butter, perselai, smoked beef, cabai rawit merah, kecap asin, dan kepiting Kalimantan. Biar daging kepitingnya lembut, sebelum digoreng kepitingnya di-steam dulu ya. Baru deh dimasak sebentar dengan teknik flambe. Teknik memasak ini memberikan aroma dan warna masakan yang sangat khas. Nah, kalau di Jakarta ada yang menyajikan kepiting bersama seafood lainnya ala Louisiana style. Menikmati seafood platter langsung di atas meja, yummy. Agar nutrisi kepiting dan seafood lainnya terjaga, dimasaknya dengan cara di-steam ya. Ketimbang direbus, proses pemasakan seperti ini lebih tepat karena sari dan nutrisi pada seafoodnya tidak terbuang. Baru deh disajikan bersama cheesy sauce favorit Unyil. Kepiting gak cuma enak, tapi juga kaya akan lemak esensial berupa omega 3 yang baik buat kesehatan jantung. Juga sistem kekebalan tubuh. Lemak esensial itu kan gak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Makanya perlu banget asupan-asupan seperti ini. Kabar baiknya bukan cuma kepiting loh. Hampir semua jenis seafood mengandung omega 3. Bahkan para ahli merekomendasikan untuk menikmati seafood 2 kali seminggu. Tapi meski baik untuk tubuh, konsumsinya gak boleh berlebihan ya. Memilih dan mengolah seafoodnya juga harus tepat agar manfaatnya dapat diterima tubuh dengan baik. Nah, kali ini Unyil mau mengulas info tentang cara mengolah seafood sesuai jenisnya, sembari keliling Indonesia menikmati aneka kreasi masakan seafood. Ya siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat menu sahur dan berbuka saat Ramadan nanti. Super Seafood. Si Unyil, yuk kita kemon. Teman-teman, gak semua kepiting punya daging tebal loh. Ada nih yang namanya kepiting gompel. Kepiting mini yang tadinya cuma dianggap sebagai hama. Soalnya si hewan bercangkang ini bisa merusak dan melubangi jalan nelayan. Udah gitu kalau dijual ke pengrajin aksesoris harganya rendah. Nah, biar hasil tangkapan nelayan gak sia-sia, di Pangandaran, Jawa Barat, kepiting ini diolah jadi kepiting crispy. Untuk menambah rasa, kepiting yang sudah dibersihkan bakal diolah bersama rempah-rempah dan tepung. Supaya bagian luar dan dalamnya sama-sama crispy, proses penggorengan lah yang menjadi kuncinya. Saat kepiting sudah mulai mekar, kecilkan apinya sedikit sampai jadi 150 derajat Celcius. Kepiting crispy ini enak loh dinikmati bersama tongseng seafood. Ada cumi, ikan, dan udang. Aslinya resep tongseng memang pakai daging kambing ya. Pertama kali dibuat di Kecamatan Klego, Boyolali.
dari sisa rebusan kuah gulai yang ditumis ala dioseng-oseng khas tongseng. Sajian dengan pelengkap khas kol dan tomat ini terpengaruh dari pedagang Arab dan India yang datang ke Nusantara pada abad ke-18 hingga 19 loh. Nah, tongseng sudah matang nih, tinggal taburkan kepiting gompel crispy-nya deh. Saking crispy-nya, capitnya bisa kita makan loh, yummy! Selain keluarga krustasea, ikan-ikanan juga jadi primadona hidangan seafood nih. Nah, salah satu ikan andalannya Laut Aceh adalah ikan setuhuk alias ikan marlin. Ikan tercepat di dunia yang memiliki moncong panjang dan tajam. Makanya, untuk menangkap ikan yang kaya asam lemak omega 3 ini, nelayan membutuhkan tali pancing yang bisa menahan beban hingga ratusan kilogram dengan panjang lebih dari 100 meter. Kalau beruntung, kita juga bisa menemukan ikan marlin di pasar ikan kok. Beuh, gede banget ya. Ikan marlin memiliki daging putih yang sangat lembut. Jadi cocok nih diolah jadi apa saja. Mulai dari steak, digoreng, atau dibuat jadi ekado ala kota Sabang ini nih. Daging ikan marlin yang dihaluskan akan dicampur bersama bawang-bawangan, wortel, dan daun bawang sebagai isian ekadonya. Ekado ini sering dikira berasal dari Jepang. Padahal sebenarnya kuliner yang dibalut dengan kulit tahu ini lebih mirip sajian manibet dari Tiongkok. Untuk penyajiannya, ekado bisa dikukus atau digoreng biar renyah. Tapi nih, meski kaya kalsium, omega 3, dan mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata, sebaiknya konsumsi ikan marlin gak boleh terlalu sering ya. Soalnya ikan besar ini masuk dalam daftar ikan dengan kadar merkuri tertinggi, lebih dari 0,5 ppm. Merkuri sendiri bisa menimbulkan masalah kesehatan serius, seperti gangguan perkembangan saraf, kemampuan kognitif, memori, perhatian, bahasa, dan motorik halus. Jadi, harus bijak dalam memilih dan mengkonsumsi seafoodnya ya. Nah, kalau yang ini adalah ikan paling populer di dunia. Mau dimakan mentah ataupun matang, tetap memberi banyak manfaat kesehatan. Wih. Salmon dianggap sebagai sumber protein ideal karena kandungan lemaknya yang sedikit. Bahkan banyak ahli menyarankan untuk mengkonsumsi 2 porsi salmon per minggu untuk menjaga kesehatan jantung. Menikmati daging salmon nggak melulu dengan cita rasa khas Jepang kok. Mengombinasikannya dengan salah satu makanan khas Italia juga nggak kalah mantap, seperti lasagna salmon ini. Kenyalnya pasta dengan saus khas bercampur dengan lembutnya daging ikan salmon. Dijamin pecah deh di mulut. Cara membuat lasagna salmon sama kok dengan pembuatan lasagna pada umumnya. Yang membedakan penggunaan salmon sebagai pengganti isian daging cincang. Yang harus diperhatikan adalah cara penyiangan daging ikan salmonnya. Pisahkan kulitnya terlebih dahulu, karena lemak pada kulit salmon dapat menimbulkan bau amis jika tidak benar-benar kering saat dimasak. Memasak daging ikan salmon juga cukup tricky, karena teksturnya cenderung lunak dan mudah hancur. Bahkan kandungan lemak dalam salmon bisa bertambah, serta membuat gizi dan nutrisi yang terkandung juga berkurang jika cara masaknya tidak tepat. Untuk lasagna salmon, pematangan dilakukan dengan proses panggang. Karena daging ikan salmon ada di bagian dalam adonan, butuh waktu pemanggangan yang cukup lama, sekitar 30 menit. Hasilnya, daging salmon matang sempurna. Teksturnya lembut dan gak mudah hancur. Mantul banget deh. Profesor, tolong, Bos Oga keracunan. Wah, waduh. Wih lah dalah, bahaya ini. Pak Oga keracunan apa Pak Enyeng? Kebanyakan makan seafood, Prof. Oh, kalau gitu, cepat masukkan Pak Oga ke dalam alat ini. Cepet, Prof. Nyalain alatnya. Waduh Pak Enyeng, jangan sembarangan pencet, bisa bahaya. Waduh, Pak Oga kenapa tuh? Tuh kan, apa saya bilang? Bos Oga kenapa? Waduh, tangan Bos Oga kenapa jadi banyak gitu? Kok Pak Oga berubah jadi manusia oktopus sih, Prof? Waduh, tapi nggak apa-apa, masih untung jadi gurita Nyil daripada jadi ikan teri. Wah.
seafood dari keluarga moluska, ayo merapat. Siapa yang suka cumi-cumi? Seafood lezat yang kaya vitamin dan mineral, termasuk vitamin B12, kalium, zat besi, fosfor, dan tembaga, yang sangat membantu kinerja dan kesehatan sel darah, tulang, dan juga kekebalan tubuh. Salah satu cumi paling populer berasal dari Laut Bangka. Ukuran cumi ini dikenal lebih panjang. Panjangnya rata-rata 20-30 cm. Siripnya lebar, dagingnya pun tebal dan empuk. Makanya cumi-cumi Bangka juga jadi primadona pasar luar negeri. Agar bisa dinikmati dalam keadaan segar, cumi-cumi Bangka ini diolah beku. Dan ada juga yang dikemas dalam bentuk file. Cumi-cumi berukuran besar gini paling enak diolah jadi giant squid. Cumi tepung raksasa ala Taiwan dengan berbagai pilihan topping kekinian seperti cheese mayo dan keju mozzarella. Dijamin bikin kenyang, yummy. Sebenarnya Indonesia juga punya loh jajanan kaki lima seperti giant squid. Tapi bikinnya nggak pakai cumi, namun sotong. Ini dia sotong pangkong khas Pontianak. Dibuat dari sotong yang sudah dikeringkan, kemudian dibakar sebelum lanjut dipangkong alias dipukul-pukul seperti ini. Ini biar daging sotong yang alot jadi lunak. Olahan sotong sebetulnya sudah ada sejak lama di kota Pontianak. Namun olahan sotong mulai populer pada tahun 2005. Rasa yang gurih dan mengenyangkan membuat sotong pangkong banyak dicari pada bulan puasa sebagai menu berbuka. Varian barunya ada sotong giling nih. Uniknya, versi sotong giling diberi campuran bumbu kacang dan kuah ebi. Aroma sotong bakar ini sekilas mirip jagung bakar. Dijamin bikin perut keroncongan. Satu lagi nih, keluarga moluska yang jadi seafood idola, gurita. Gurita alias oktopus adalah binatang laut yang bertentakel. Bentuknya memang terlihat cukup menyeramkan, tapi kalau sudah diolah jadi masakan, alamak, enak banget. Gak cuma enak, gurita juga merupakan salah satu makanan laut tersehat. Merupakan sumber zat besi, mineral, kaya vitamin C dan A, serta mengandung asam lemak omega 3. Daging gurita juga diklaim bisa mencegah flu, stres, hingga menambah massa otot. Karena memiliki kandungan taurin, asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk menyusun protein. Gurita juga cocok untuk diet, karena kandungan kalori dan lemaknya cukup rendah. Tapi meski dapat membantu menurunkan berat badan, jangan sampai salah cara mengolahnya ya. Agar dagingnya empuk, taburi gurita dengan garam untuk meluruhkan lendirnya. Bilas dan lanjut rebus dengan air yang sudah diberi garam. Untuk gurita di bawah 1 kg, waktu perebusan cukup 15 menit saja. Sesaat setelah matang, langsung rendam dalam air es, biar dagingnya tetap empuk. Nah, buat yang mau makan gurita tapi takut sama bentuknya, bisa coba aneka olahan gurita seperti octopus ball ini. Gurita yang digunakan sudah dicincang halus, jadi sudah nggak kelihatan seramnya deh. Meski diolah dengan tambahan daging ikan giling dan bahan lainnya, tekstur kenyal gurita masih tetap berasa loh. Nah, biar gizinya makin seimbang lagi, bisa mengolah octopus ball-nya dengan tambahan sayuran. Mantap! Ada yang pernah makan siput gonggong? Siput laut yang juga masih masuk dalam keluarga moluska ini adalah komoditas laut andalannya Kepulauan Riau. Untuk menangkapnya, kita harus menunggu air laut surut dulu. Tapi siput dengan cangkang keras berwarna putih kekuningan ini gak bakal langsung nongol ya. Untungnya, kita bisa menggunakan bantuan kila, sejenis siput dengan ukuran tubuh lebih besar. Saat dilemparkan ke arah lumpur, gonggong akan keluar dari persembunyiannya. Wah, keren! Di Tanjung Pinang, biasanya gonggong diolah jadi kerupuk. Proses pembuatannya sih sama saja seperti kerupuk biasa. Istimewanya cuma pada tambahan daging gonggong gilingnya saja. Ada juga loh yang mengolah moluska kayak protein ini jadi cake. Tuh lihat, bahan-bahannya aja bahan pembuat kue semua. Ada tepung terigu, gula halus, mentega, telur, vanili, dan bahan pelembut. Agar mudah mengeluarkan daging dari cangkangnya, siput gonggongnya sudah direbus terlebih dahulu ya. Kemudian masak tanpa minyak agar kandungan airnya berkurang.
Daging siput gonggong pun tinggal dihaluskan dan dicampur bersama bumbu. Dibuatnya dari cabai, kunyit, bawang merah dan putih, serta bumbu kare untuk mengurangi aroma amis siputnya. Kalau sudah, tinggal mixing semua bahan menjadi adonan kue. Proses selanjutnya sama kok kayak bikin cake pada umumnya. Biar makin enak, kasih topping abon gonggong ya, yummy! Meski sama-sama bertubuh lunak, licin, dan berlendir, tapi hewan laut yang terkesan misterius ini gak termasuk dalam keluarga moluska ya. Ubur-ubur masuk dalam keluarga Cnidaria. Meskipun tampak gak berbahaya, sengatan ubur-ubur bisa mematikan loh. Tapi ini buat beberapa jenis aja kok. Buat yang kelas ringan, sengatannya bisa dihilangkan dengan menyiramkan air garam hangat. Nah, banyak yang gak tahu nih kalau ubur-ubur bisa dikonsumsi. Bahkan seafood yang sudah hidup di bumi ratusan juta tahun sebelum dinosaurus ini sangat kaya nutrisi. Ubur-ubur mengandung lemak, kolesterol, dan kandungan gula yang rendah, sehingga aman buat dimakan orang yang sedang diet. Kandungan kolagennya juga sangat bagus buat kulit. Bila dimasak bersama cuka, senyawa aktifnya bisa membantu mengatasi penyakit batuk berdahak loh. Nah, karena 98% tubuhnya terdiri dari air, perendaman dengan air garam adalah proses paling penting dalam mengolah ubur-ubur. Aduh, Pak Oga, ngagetin aja sih. Loh, Pak, itu kan ubur-ubur yang Unyil cari. Iya, Den. Tadi Pak Oga nemu di sini. Aduh. Kok kepala Pak Oga jadi gatel begini, Den? Wah, Aduh. sudah kena racun ubur-ubur nih kayaknya. Ya, Pak Oga sih pakai iseng segala. Hah? Racun? Iya nih, Pak. Ampun. Sama seperti ubur-ubur, ikan yang satu ini gak masuk dalam daftar seafood populer yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tapi iwak pe alias ikan pari asap dari Banyuwangi punya penggemar sendiri loh. Diolah dengan cara diasap, membuat rasa ikan pari gak kalah dengan ikan tuna, bahkan ikan salmon. Wih, teknik pengasapan ini juga bertujuan untuk mengawetkan ikan pari yang mengandung hampir 80% air. Pengasapannya dihasilkan dari pembakaran bonggol jagung yang dapat membentuk senyawa asap dalam bentuk uap serta panas yang stabil. Dilakukan dalam waktu yang cukup singkat dengan suhu mencapai 100 derajat Celcius. Cara pengasapan ini selain dapat mencegah kerusakan zat gizi, juga memengaruhi rasa daging ikan, bikin jadi lebih enak loh. Nah, salah satu cara memasak iwak pe agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap adalah memasaknya dengan aneka rempah. Dijamin deh, bukan bau tidak sedap, yang ada malah aroma yang menggugah selera. Ikan pari ini kaya omega 6 dan omega 3. Kedua zat gizi ini sangat baik untuk kesehatan otak dan jantung. Konsumsi ikan pari dalam jumlah yang cukup juga bermanfaat untuk kesehatan gigi loh. Hebat juga si ikan pari. Yuk kita kemon. Wah, seafoodnya banyak banget, Nil. Mau buat apa? Ya buat Unyil makan dong kak. Kan seafood banyak banget vitaminnya. Tapi nggak gitu juga dong, Nil. Makan aneka seafood memang bagus, tapi harus ingat takaran yang baik untuk tubuh kita. Baiknya batasi sekitar 2 hingga 3 kali dalam seminggu, atau sekitar 85 gram dalam sehari. Wah, untung belum Unyil makan semua. Bisa linu leher Unyil. Makanya imbangi juga dengan makanan sehat dan kaya akan serat ya, Nil. Kan kalau tubuhnya sehat, kitanya juga jadi bahagia, Nil. Terlepas dari berbagai manfaat mengkonsumsi aneka jenis seafood bagi kesehatan tubuh, kita tetap harus jeli dalam memilih jenis makanan laut yang tepat untuk tubuh ya. Jika memiliki kondisi kesehatan tertentu, baiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi makanan laut. Sampai di sini dulu ya episode Super Seafoodnya. Unyil pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.